Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pria bernama Surya, seorang petani miskin yang bercita-cita menjadi kaya raya. Sejak kecil, ia selalu iri melihat para juragan yang hidup mewah, sementara ia harus bekerja keras di sawah yang hasilnya tak seberapa. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Jika kau ingin harta melimpah, ada syarat yang harus kau penuhi, ujar dukun itu dengan suara serak. Apapun akan kulakukan, jawab Surya tanpa ragu. Dukun itu menatapnya tajam, lalu berbisik, kau harus menyerahkan tumbal darah dari orang terdekat. Semakin dekat hubunganmu dengannya, semakin besar kekayaan yang akan kau peroleh. Surya terdiam. Pikirannya berputar. Ia hanya memiliki satu orang yang benar-benar ia cintai. Anak semata wayangnya, Dika, yang baru berusia 7 tahun. Namun, bayangan harta melimpah menguasai akalnya. Dengan hati yang berat, ia akhirnya menyetujui syarat tersebut. Pada malam bulan purnama, ia membawa Dika ke hutan dengan dalih mencari kayu bakar. Sang anak yang polos tak menaruh curiga sedikit pun. Di tengah gelapnya malam, Surya mengeluarkan belati yang diberikan oleh dukun itu. Dengan tangan gemetar, ia menghunuskan belati ke dada anaknya sendiri. Tangisan Dika menggema di dalam hutan, lalu lenyap seiring nyawanya yang melayang. Darah segar membasahi tanah, dan angin malam berhembus kencang seakan merayakan pengorbanan itu. Saat itu juga, Surya merasakan tubuhnya menggigil. Suara tawa dukun menggema di antara pepohonan. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan Surya berubah drastis. Sawahnya yang dulunya kering kini subur dan menghasilkan panen berlimpah. Ia mendapat rezeki dari berbagai arah. Bisnisnya sukses dan ia menjadi orang terkaya di desa. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Setiap malam, ia mulai dihantui suara tangisan Dika. Bayangan anaknya sering muncul di sudut rumah dengan wajah pucat dan darah yang masih mengalir dari lukanya. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di hutan, memegang belati berdarah, sementara suara anaknya berbisik lirih, "Ayah, kenapa?" Surya tak tahan dengan teror itu. Ia mendatangi dukun dan memohon agar arwah anaknya tenang. Dukun itu hanya tersenyum sinis. Sekali tumbal diberikan, tak bisa ditarik kembali. Kau akan hidup dalam ketakutan hingga ajal menjemput. Tak kuat menahan rasa bersalah, Surya akhirnya mengakhiri hidupnya di pohon tempat ia mengorbankan anaknya. Namun, bahkan dalam kematian pun, jiwanya tak menemukan kedamaian. Penduduk desa sering mendengar suara tangisan di hutan, dan banyak yang mengaku melihat bayangan pria tergantung dengan mata kosong menatap mereka. Kini, pohon itu menjadi tempat terkutuk. Tak ada yang berani mendekat, takut jika roh Surya dan Dika masih berkeliaran, mencari korban baru untuk menemani mereka dalam derita yang abadi.